Nah, insyaallah ya bismillah. Nah, jadi hari ini kita lanjut ke ayat 173 ya. Innama harrama ya innama harrama alaikum, yang sesungguhnya ya dia Allah ya mengharamkan, ya hanyalah mengharamkan, melarang alaikum atas kalian, bagi kalian, yaitu memakan al-maitah, bangkai binatang, terus waddam ya darah ya, walahm daging, walahmal khinzir dan daging babi, wama uhilla bihi dan apa uhilla bihi yang disembelih, uhilla bihi li ghairillah ya, yang disembelih untuk selain Allah, dan hewan yang disembelih li ghairillah. Jadi coba sambil diurutin ya, bisa sambil diurutin apa aja tuh yang pertama ya. Yang pertama apa? Bangkai ya, maitah, al-maitah. Nah, ingat-ingat bahasa Arabnya sekalian ya. Al-maitah, bangkai binatang. Terus yang kedua waddam, apa? Darah. Ya, yang ketiga lahmal khinzir, daging babi. Lahmal khinzir, daging babi. Terus yang keempat wama uhilla, dan apa yang dipotong ya, apa yang disembelih ya, yang disembelih ya, selain menyebut nama dengan menyebut selain nama Allah, li ghairillah, dengan menyebut ya, dengan menyebut selain nama Allah. Ya, itu ya, jadi yang diharamkan itu ya. Nanti sebetulnya itu ada penjelasannya lagi panjang ya. Ya, tapi tadi ya urutannya apa aja tadi? Yang pertama maitah ya, al-maitah, bangkai binatang, al-maitah. Terus yang kedua dam, darah. Nah, bahasa Arabnya sambil diucapin juga ya, bahasa Arabnya sambil diucapin, perpotongan-potongan bahasa Arabnya sambil diucapin, jadi biar keinget ya. Dam ya, darah. Terus lahmal khinzir, daging babi. Terus dan apa uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih ya dengan menyebut selain Allah, dengan menyebut nama selain Allah. Nah, terus ada lanjutannya ya. Tapi kita coba sampai situ dulu kali ya. Nanti famanit turra ghairu baghi wala adil fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, itu lanjutannya. Ya, jadi di situ lanjutannya kalau terpaksa gitu ya, memakan yang diharamkan tadi itu ya, dengan tidak menginginkan ya. Ya, bukan karena pengen gitu ya. Bukan karena pengen dan bukan kemudian malah melampaui batas gitu ya. Maka tidak ada dosa ya, maka tidak ada dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Maha Pengampunnya Allah disandingkan dengan Maha Penyayangnya Allah ya. Oke ya, itu poin-poinnya. Kita coba hafalin ya sampai li ghairillah dulu ya, bagian yang pertama dulu ya. Oke, kita baca dulu. Nah, nanti jangan lupa dilihat dulu Qurannya juga nggak apa-apa, boleh. Nah, simak terus kemudian bayangin ya, urutannya diingat-ingat. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah ya. Jadi innama, nun tasydid panjangin, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kalau nafasnya nggak kuat boleh di situ berhentinya ya, atau boleh berhenti di waddam. Nah,
Damna wa. Nah ini hati-hati ya, khinzirnya itu nanti zi-nya itu panjangin 2 harokatnya. Ini kadang suka nggak dipanjangin. Jadi khinziri, nah harusnya khinziri zi. Nah tadi kan kita berhenti di situ ya. Nanti ulang lagi dari walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, gitu ya. Kalau nafasnya nggak kuat, boleh dipotong. Sekali lagi ya. Boleh masih lihat mushafnya, ya sambil lihat artinya, bayangin ya. Kita coba ulang ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi Bunda nanti apa namanya, kenapa tadi ya al-maitah pakai angka gini aja 1 biar nggak kebanyakan gerakan, langsung bayangin aja kalau telunjuknya diangkat yang pertama berarti urutannya yang disebut apa, bangkai binatang al-maitah ya. Terus wadam, darah. Jadi sambil bayangin nih, 1 bangkai binatang, 2 al-adam ya, darah, yang ketiga lahmal khinzir, daging babi itu kan. Nah, nanti baru yang keempat wama uhilla, dan apa yang dipotong, disembelih ya. Yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan lebih gampang jadi gerakannya ya, pakai gini aja. Oke, jadi bisa dapat 2 tuh urutannya apa gitu ya. Jadi nggak ketukar-tukar. Jadi matanya langsung ngebayangin sini. Oke, nah sekarang kita coba hafalin ya. Yuk, ditutup Qurannya sekarang. Tutup Qurannya, nanti kita perpotong-potong langsung dengan artinya ya. Simak, nanti potong-potong langsung dengan artinya, bisa kita gabungin jadi 1 lagi. Oke, tutup Qurannya ya. Innama harrama, sesungguhnya dia hanya mengharamkan. Ulang lagi ya. Innama harrama, sesungguhnya dia hanya mengharamkan. Yuk coba. Innama harrama, innama harrama, sesungguhnya dia hanya mengharamkan. Lagi. Innama harrama, sesungguhnya dia mengharamkan. Innama harrama, innama harrama, sesungguhnya dia hanya mengharamkan. Ya, maksudnya dianya itu Allah ya. Terus berikutnya lanjutannya ya. Lanjutannya sekarang innama harrama alaikumul maitata, alaikumul maitata, atas kalian ya, atasmu atau atas kalian aja ya, atas kalian daging bangkai binatang. Ulang ya. Alaikumul maitata, atas kalian bangkai binatang. Coba. Alaikumul maitata, atas kalian bangkai binatang. Ya, bangkai binatang. Jadi yang pertama bangkai binatang, maitata, al-maitah ya. Lagi ya. Alaikumul maitata, atas kalian bangkai binatang. Alaikumul maitata, atas kalian bangkai binatang. Lagi bayangkan. Alaikum atas kalian. Alaikumul maitata, atas kalian bangkai binatang. Alaikum
Sekarang kita coba gabungin dulu ya. Nah, simak. Innama harrama alaikumul maitata. Sungguhnya dia hanya mengharamkan atas kalian bangkai binatang. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas kalian bangkai binatang. Alaikumul maitata. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas kalian bangkai binatang. Yang kedua, wadama, dalnya tasydid, tekan, tahan. Wadama, dan darah. Wadama. Yo. Wadama dan darah. Oke, sekarang yang Wadama dan darah. Wadama dan darah. Sekarang berikutnya ya. Wadama dan darah. Sekarang berikutnya ya. Berikutnya walahmal khinziri. Lah pakai ha, terus khinzi pakai kha, khi. Terus zinya panjangin. Walahmal khinziri, dan daging babi. Yo. Walahma khinziri. Walahmal, dan nanti ada lam alifnya ya. Walahmal, mal. Walahmal khinziri. Ya, zai ya. Zi, huruf zai, zi. Ha. Walahmal khinziri. Nah, terus apa kho ya, pakai kho kasroh, khinziri. Coba lagi. Walahmal khinziri. Artinya apa? Dan daging babi. Kayak sekarang kita coba rangkumnya dari awal. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai binatang dan juga darah dan daging babi. Dan daging babi. Bangkai binatang dan darah dan daging babi. Tuh, coba. Harrama alaikumul maitata waddama walahmal Waddama ya, jangan waddama. Hati-hati. Pendek. Waddama walahmal khinziri. Nah, simak lagi ya, simak ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri. Jadi waddama walahma. Jadi da sama ma-nya nggak dipanjangin ya. Waddama walahmal. Ya, kayak gitu. Yuk coba lagi. 1, 2, 3. Walahmal. Nama alaikumul maitata waddama walahmal
diri. Oke, artinya coba. Sesungguhnya ya Allah hanya mengharamkan Allah hanya mengharamkan kalian bangkai dan daging babi. binatang, darah, dan daging babi. Ya, sekarang berikutnya ya, lanjutannya yang keempat ya. Wama uhilla bihi li ghairillah. Wama uhilla bihi li ghairillah. Wama uhilla bihi li ghairillah. Ya. Dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dan dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dan hewan yang disembelih ya dengan menyebut selain nama Allah. Coba. Wa ma uhilla bihi. Wa ma uhilla bihi ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Uhilla bihi li ghairillah. Dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dan binatang yang disembelih dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Lagi menyebut nama selain Allah. Selain Allah, daging hewan yang disembelih dan daging hewan disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dan daging disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Oke. Sekarang dari awal ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau nggak kuat berhenti di khinzir atau di dam ya. Kalau misalnya berhenti di khinzir berarti innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu. Silakan. Nama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya dia Allah hanya mengharamkan dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Sesungguhnya dia Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai binatang, darah, daging babi,
babi dan hewan yang disembeli yang disembeli dan haram daging hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain dan menyebut nama selain Allah. walahmal khinziri wa Nama namamu alaikumul maitata wal dama wal boleh menyebut Ya. walah alaikumul maitata wal dama lahmal khinziri Innama harrama alaikumul maitata wad dama boleh sambil lihat mushafnya boleh sambil lihat mushafnya sambil lihat mushafnya boleh habis itu storin yuk sambil lihat mushaf. ya. Nah. Biar lebih mantap. Innama harrama alaikumul maitata wad dama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri harrama alaikumul Yang udah siap, yang udah bisa silakan. Sampai situ dulu, kita bagi 2 aja. Biar gampang. Dan kita ucap Ya, coba boleh ya. Inna harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi bi ghairillah. Sesungguhnya dia Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai binatang, darah, daging babi, dan daging hewan yang disebut dengan nama selain nama Allah. Ya, barakallah. Alhamdulillah. Yuk. Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya dia Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai hewan, bangkai binatang, darah dan daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Alhamdulillah. Oke, aman ya? Insyaallah ya. Masih ada waktunya nggak? Masih dapat nggak? Lanjutin aja. Udah dapat ya? Oke, nah jadi itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan lagi nanti ya. Nah, nanti lanjutannya itu ya tanda bentuk kasih sayang Allah juga yang lainnya ya.
Jadi yang pertama ini, ya ini juga tanda bentuk kasih sayang Allah nih yang pertama nih, innama harrama. Makanya di situ ya sesungguhnya hanyalah gitu ya. Ya, dia Allah hanyalah mengharamkan. Jadi hanya mengharamkan gitu loh. Kan di sini kayak apa namanya ya? Hanya saja itu. Cuma gitu. Cuman ini aja loh gitu loh. Nah, cuma ini aja loh yang diharamkan. Nah, di sini kan ada makna ada apa namanya? Jadi cuma dibatasin ya, nah ini aja gitu. Hanya ini aja gitu. Ada pembatasannya. Artinya apa? Artinya kan yang haram itu cuma sedikit gitu loh. Ya. Dan terbatas gitu. Ya. Dan yang halal itu luas dan tak terhingga gitu banyaknya. Nah, ini Masya Allah kan, luar biasa. Yang mana sebelumnya, ayat sebelumnya kan kita diperintahkan ya untuk memakan rezeki yang thayyib ya, dan kita disuruh bersyukur ya. Ya, kemudian ya bisa jadi timbul pertanyaan gitu. Lalu apa saja yang nggak baik ya? Kan cuman makan yang baik doang nih, yang thayyib doang. Lalu berarti ada dong yang nggak baiknya gitu ya. Terus apa aja batasannya? Nah, maka di ayat 173 ini dijelasin ya daftar-daftarnya. Ya, cuman menariknya tadi ya, dia hanya sedikit. Hanya ya, pakai bahasanya hanya. Begitu. Ya, ini dari kata innama ya. Masya Allah. Ya. Jadi Allah tidak merinci yang halal. Kenapa? Karena terlalu banyak. Karena yang halal terlalu banyak. Dan Allah hanya merinci yang haram saja. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Nah ini juga menunjukkan ya bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu boleh ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, ini kan luar biasa kan ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya, di sini ada 2 poin ya. Ada 4 ya. Ada 4 hal yang dilarang. Ada 4 hal ya. Yang pertama 2 hal itu berbahaya bagi fisik, yang 2 hal lagi itu berbahaya dari sisi spiritual. Yang pertama jadi ada 4 ya, kebagi 2 nanti. Yang 2 berbahaya bagi fisik ya, bahaya fisik ya, kayak bangkai, darah, daging babi gitu ya. Ya, bahkan hikmah diharamkannya daging babi itu ya, semua ulama ya sepakat ya, haram daging babi. Kenapa? Karena daging babi secara zat itu haram. Jadi secara zatnya juga haram, secara fisiknya itu haram. Beda dengan daging binatang lain yang memang secara zatnya itu halal. Ya, walaupun nanti bisa jadi haram karena sebab lain, misalkan karena disembelinya nggak nyebut nama Allah, atau karena dia sudah mati tanpa disembeli jadi bangkai gitu kan ya. Tapi ini untuk daging babi khusus disebutin gitu ya, karena dari sisi zatnya itu memang sudah haram ya. Nah, jadi binatang babi itu ya, selain jadi sumber penyakit yang mematikan, juga jadi simbol kerakusan ya babi itu. Jadi babi itu satu-satunya binatang yang mengkonsumsi segala jenis makanan. Bahkan kotorannya pun sendiri dia makan. Ya, sampah dimakan, sisa-sisa apapun juga dimakan. Ya. Terus juga babi itu binatang yang naluri seksnya itu tidak terkontrol dan tidak punya satu pasangan. Nah, jadi ada seorang peneliti muslim ya, seorang peneliti muslim dari Jerman itu ya, beliau menyatakan bahwasanya memakan daging babi yang mana juga terjangkiti cacing babi gitu ya, bukan hanya berbahaya tapi juga bisa meningkatkan kandungan kolesterol dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh. Nah, itu ya. Terus kemudian ada penelitian lain ya dari Dr. Muhammad Abdul Khair ya, peneliti muslim lagi. Beliau katakan penderita penyakit ya yang disebabkan karena babi itu ya, kebanyakan ada di negara-negara yang yang penduduknya makan babi. Jadi penyakit kayak apa ya, penyakit kanker usus. Nah,
penyakit iritasi kulit, eksim, rematik, nah itu kebanyakan ada di negara-negara yang penduduknya makan babi. Ya, gitu. Sementara negara-negara Islam, penyakit-penyakit tadi ya, kanker usus, iritasi kulit, eksim gitu ya, itu di negara muslim persentasinya amat rendah. Ada, cuman nggak begitu banyak. Gitu ya. Nah, ini penelitian itu udah dipublikasikan tuh di tahun 86. Nah, ini ada ya, jadi Masya Allah ya, Allah sudah berikan gambaran ya tentang bahaya secara fisik ya, yaitu bangkai, darah, daging babi. Nah, ini cara Allah menjaga tubuh kita ya, nggak boleh kita. Tadi ya waktu beberapa pekan sebelumnya kita udah bahas ya tentang darah ya, marus ya, atau apa tuh ya, yang banyak beredar di kita tuh ya, yang dibekuin ya, itu darah. Itu banyak tuh daerah-daerah Jawa, mungkin daerah Sumatera Allah alam namanya apa, dan namanya tuh nanti bisa beda-beda ya, tergantung tempat daerahnya masing-masing. Nah, itu nanti bahaya tuh ya, buat tubuh kita tuh bahaya. Lalu ada yang dibilang bahaya secara spiritual. Jadi hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Jadi disembelihnya tidak disebut nama Allah. Ya, contoh secara fisik daging sapi, daging kambing, ya itu halal gitu kan. Secara fisik halal, enggak seperti babi. Ya. Nah, cuman daging sapinya ini disembelih untuk berhala, ya. Mungkin kelihatannya sehat, bersih, sama seperti sapi biasa, ya. Tapi secara spiritual dia kotor. Kenapa? Karena dipersembahkan untuk bukan selain Allah. Ya, kalau sapi, kurban, kambing itu kan memang kita persembahkan untuk Allah, gitu ya. Seperti itu. Ya, maka Kalau dari ikan tuh gimana yang itu? Kenapa? Kalau ada apa? Ikan. Ya, ikan kan kalau sudah jadi bangkai boleh dimakan ya, Ustaz. Oh iya, itu nanti pengecualian ya, kayak ikan tuh boleh dimakan walaupun sudah jadi bangkai. Ya. Makanya kan banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Nah, nanti itu ada rinciannya tuh, misalkan bangkainya apa nih, nanti ada rinciannya lagi tuh, kan? Nah, bangkainya yang termasuk Hewan yang seperti apa, ya, Ustaz. kayak gitu, iya, gitu. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih penjelasannya tentang apa namanya di ayat 173 ini ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh, kecuali kalau bangkai itu ada dua, kecuali ikan dan belalang. Nah, kalau ada bangkai belalang itu boleh dimakan. Belalang boleh dimakan, Ustaz? Boleh dimakan. Tapi bukan belalang. Iya. Belalang. Jadi untuk memakan bangkai semuanya haram kecuali ikan dan belalang. Nanti kenapanya kita bahas berikutnya ya, besok insyaallah. Kenapa kok boleh ikan dan belalang itu dimakan bangkainya gitu ya. Itu nanti kalau dirinci lagi ada lagi tuh rinciannya. Ada yang apa gitu kan ya, binatang-binatang dari sisi fikihnya. Nah, insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Ada lagi? Cukup ya. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi hikmahnya apa yang bisa kita kita ambil ya. Bahkan ini nanti di lanjutan ayatnya ini luar biasa ya. Di lanjutan ayatnya itu Allah memberikan suatu kemudahan. Nah, inilah yang dinamakan agama itu mudah. Bukan kemudian bermudah-mudahan, tapi ya, bukan kemudian bermudah-mudahan. Ya, apa itu? Ya tadi, ya di ayat selanjutnya yang mudah, yang insyaallah Bunda nanti dibaca-baca ya ayat selanjutnya supaya mudah nanti besok dihafalin. Ya.
Kalau misalkan dalam keadaan darurat gitu ya, yang halal itu nggak ada dan adanya cuman 4 poin tadi itu ya, ya benar-benar nggak ada sama sekali gitu kan. Ya, Allah masih bolehkan, Allah bolehkan itu dan itu tidak ada dosa. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan tersebut ya, kemudian kita nggak makan, kemudian kita mati konyol gitu kan, demi mempertahankan aturan pada saat kondisi kritis ya. Nah inilah yang dinamakan agama itu mudah. Tapi bukan bermudah-mudahan ya, bukan bermudah-mudahan. Nah, cuman tadi dikasih adab, ya dikasih adab. Apa itu? Ya sebetulnya dia tuh emang nggak pengen gitu kan, nggak pengen, bukan malah menyengaja mencarinya. Kan itu lanjutan ayatnya ada. Ya famanitur ghairal baghin. Ya, emang nggak pengen karena kepaksa aja, nggak ada lagi gitu. Terus wala adin, ya, dan jangan juga sampai berlebihan gitu kan ya, lagi di suatu tempat gitu ya, nggak ada makanan sama sekali kecuali babi gitu kan misalkan, ya sudah ya makan seperlunya, jangan berlebihan gitu kan, jangan mentang-mentang pas dicobain wah enak daging babi nggak taunya waliyadzubillah ya akhirnya ditambah lagi. Nah itu nggak boleh juga ya. Jadi dibolehkan tapi kemudian ada adab-adabnya, ada prinsipnya gitu ya. Nah, dan yang terakhir ditutup dengan innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ya, begitu ya. Jadi Allah menutup ayat tentang makanan haram ini dengan sifat pengampunnya Allah. Ya. Kenapa bukan Maha mengetahui ya? Atau Allah Maha keras azabnya? Padahal kan yang dibahas sebelumnya haram ya kan ya. Ya, pasti berdosa kalau dikerjain gitu kan ya. Tapi tutup ayat ini dengan kasih pengampunannya Allah ya. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat ya seorang hamba itu ya seorang hamba yang soleh mungkin merasa bersalah, merasa jijik karena apa? Karena terpaksa makan makanan yang haram tadi yang disebutin ya. Demi apa? Demi bertahan hidup. Ya pasti hatinya hancur ya kan, bergejolak tuh, wah gimana nih, haram apa enggak gitu kan ya. Tapi mau gimana lagi? Nah cuman Allah kasih kabar gembira apa? Tenang, Allah Maha Pengampun. Nah, jangan bebani dirimu dengan rasa bersalah terus. Gitu kan? Itu keadaannya memang seperti itu, tapi aku sudah bolehkan. Ya, jangan terlalu dipikirkan lebih-lebih dengan rasa bersalah yang berlebihan. Gitu. Allah Maha tahu kondisi kamu gitu kan? Seperti itu. Nah, ini Masya Allah ya. Ya, terakhir sebagai penutup, bahwasanya ya, kita bersyukur ya. Kenapa? Karena yang haram itu jauh lebih sedikit dibandingin yang halal. Maka kita fokus ke yang halal ya. Terus itu ya. Terus kita juga dapat pelajaran di sini bahwasanya syariat Islam itu ya realistis ya. Ketika memang terdesak dan memang di situ akhirnya dibolehkan itu kan, dalam sisi kondisi kemanusiaan yang mendesak, kemudian Allah membolehkan dan memaafkannya. Tapi itu ada aturannya tetap ya, tidak semua hal begitu. Cukup ya, nanti lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita sedikit bahas ya, karena tadi ada hampir semuanya ayatnya kita bahas dari sisi tadaburnya. Nah mungkin nanti di besok ya kita tambahin tentang tadi ya beberapa masalah fikih atau yang lainnya. Barakallahu fikum, Assalamualaikum. Afwan kalau ada kurangnya, semoga Allah sempurnakan. Ditunggu besok berarti halaman 14 ya. Insyaallah kita lanjut lagi. Kita cukup dengan alhamdulillah, sifat salat dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi